Halo semuanya, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan atau Ibu akan memberikan panduan tentang bagaimana langkah-langkah menulis sebuah karya ilmiah atau sebuah penelitian. Nah, yang pertama adalah kita terlebih dahulu harus memahami judul dari penelitian kita. Nah, bisa dilihat di sini judul penelitiannya, Ibu kasih contoh pengaruh media sosial terhadap kebahagiaan seseorang. Nah, dengan adanya pemahaman terhadap judul penelitian ini akan mempermudah kita untuk membuat latar belakang dalam penelitian kita. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagian latar belakang. Nah, perlu dipahami bahwa bagian latar belakang ini adalah bagian yang menjelaskan mengapa kita mengambil penelitian tersebut atau mengapa kita menulis penelitian tersebut. Nah, kita ambil contoh di sini, judul penelitiannya adalah pengaruh media sosial terhadap kebahagiaan seseorang. Maka yang pertama yang harus kita tulis adalah pendapat kita atau pengetahuan kita tentang apa itu media sosial. Ya. Nah, setelah selesai memaparkan tentang media sosial, maka kita lanjutkan dengan memaparkan tentang apa itu kebahagiaan atau kebahagiaan seseorang. Ini masih berdasarkan pendapat kita. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa memaparkan pendapat kita tersebut dengan bahasa yang baik. Nah, inilah fungsinya mengapa sebelum kita menuliskan latar belakang, kita harus mencari referensi terlebih dahulu atau membaca referensi terlebih dahulu agar kita mendapatkan pandangan berkaitan dengan apa yang akan kita tulis. Dalam hal ini adalah penelitian kita. Selanjutnya, masih di bagian latar belakang. Nah, pada paragraf ini penulis memaparkan alasan mengapa mereka menulis atau meneliti judul penelitian ini. Nah, jadi pada bagian ini biasanya terdapat beberapa alasan seperti itu. Tetapi jika kalian hanya memiliki satu alasan saja, cukup cantumkan saja satu alasan tersebut. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut ini. Alasan peneliti memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, banyak orang merasa bahwa semakin lama menggunakan media sosial, tingkat kekhawatiran mereka akan hidup semakin meningkat. Kedua, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Nah, kita sudah memahami bahwa bagian rumusan masalah itu berisi pertanyaan yang akan kita jawab pada bagian pembahasan dalam penelitian kita. Nah, ketika kita ingin menulis rumusan masalah, yang pertama harus kita perhatikan adalah apa masalah umumnya. Nah, tentu masalah umum ini berkaitan dengan judul penelitian kita. Nah, misalnya di sini masalah umumnya adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap kebahagiaan seseorang. Nah, lalu dari masalah umum tersebut kita batasi lagi menjadi masalah khusus. Nah, jadi pada bagian masalah khusus ini biasanya itu setidaknya ada 3. Kalaupun misalnya kita tidak bisa membuat sampai 3, paling sedikit itu 2. Nah, di sini Ibu sudah memberikan 3 buah rumusan masalah. Misalnya yang pertama, apakah media sosial dapat mempengaruhi kebahagiaan seseorang? Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kebahagiaan seseorang yang banyak bermain media sosial? Lalu yang ketiga, perasaan apa saja yang dirasakan seseorang ketika bermain media sosial? Nah, lalu yang akan muncul pertanyaan adalah, Bu, bagaimana cara kita menentukan itu menjadi rumusan masalah dari penelitian kita? Nah, sebelumnya untuk mempermudah kita menentukan rumusan masalahnya, kita pahami dulu kira-kira judul penelitian ini bahasanya akan kemana, pembahasannya akan kemana. Misalnya di sini tingkat kebahagiaan, lalu tingkat kebahagiaan apa yang harusnya muncul seperti itu. Jadi itu yang harus kita bahas dalam rumusan masalah kita atau yang harus kita munculkan dalam rumusan masalah kita.
Berikutnya kita masuk ke bagian tujuan penelitian. Nah, tentu kita sudah memahami tujuan penelitian itu apa, yaitu tujuan penelitian adalah penelitian kita ini bertujuan untuk apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini tujuan penelitian itu ada tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Nah, tujuan penelitian secara khusus itu disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah kita. Misalnya rumusan masalah kita ada 3, maka tujuan penelitian kita juga ada 3. Nah, ini di sini Ibu hanya kasih contoh 2, jadi kalian cukup menyesuaikan saja seperti contoh dari karya ilmiah yang sudah Ibu berikan. Lalu yang berikutnya itu kita masuk ke bagian manfaat penelitian. Pada bagian ini juga Ibu tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena sebenarnya ini dilihat dari contoh pun kalian sudah bisa memahami. Jadi pada bagian manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Nah, untuk lebih jelas kalian bisa lihat contoh dari KTI yang sudah Ibu berikan. Berikutnya kita masuk ke definisi operasional. Nah, jadi definisi operasional itu tidak semua kata-kata yang terdapat di dalam judul itu harus kita definisikan ya, tapi lebih ke kata kunci apa yang untuk memperjelas dari penelitian kita ini. Nah, misalnya dari penelitian yang Ibu berikan pada contoh ini, yaitu kita mengambil 2 buah kata kunci, media sosial dan rasa bahagia. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kita dapat definisi ini dari mana? Nah, kalian boleh cari referensi di internet, di buku, atau dari manapun. Media sosial itu apa? Nah, tetapi ini bukan berarti kita mengutip definisi dari para ahli. Hanya kita ingin mendapatkan referensi begitu. Apa sih media sosial? Lalu rasa bahagia itu apa? Nah, ketika sudah mendefinisikan kedua istilah ini, baru kita tarik kesimpulan, yaitu berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pengaruh media sosial terhadap kebahagiaan seseorang adalah pengaruh atau dampak bermain media sosial terhadap timbulnya rasa bahagia seseorang. Seperti itu. Lalu yang berikutnya kita masuk ke bagian penulisan kajian teori atau bagian kerangka teori. Nah, kita udah tahu bahwa untuk bagian kerangka teori itu berarti teori-teori yang mendukung atau yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis kajian teori atau kerangka teori. Nah, yang pertama, misalnya kita ingin menuliskan di sini Ibu menggunakan teori tokoh dalam karya sastra. Misalnya Ibu ingin menuliskan definisi dari tokoh. Nah, Ibu tidak perlu lagi mencantumkan kata definisi. Nah, Ibu langsung saja menuliskan satu tokoh. Sebelum masuk ke teori ahli yang kita gunakan, kita harus kasih dulu 1 atau 2 kalimat sebagai pengantar. Baru setelah itu kita masuk ke teori dari ahli yang kita gunakan. Misalnya di sini Ibu kasih contoh, Ibu masuk ke pengantar Ibu dulu. Membaca sebuah prosa fiksi, kita akan dihadapkan dengan tokoh yang dihadirkan di dalamnya. Peranan masing-masing tokoh tersebut tidak sama dalam kaitannya dengan keseluruhan cerita. Nah, itu adalah kalimat pengantar dari yang Ibu ambil. Nah, setelah itu baru Ibu memasukkan teori dari ahli yang Ibu ambil. Misalnya, Aminuddin. Jadi, menurut Aminuddin, tahun 2002 halaman 79 sampai 80, baru Ibu memasukkan teorinya apa. Nah, perlu diingat, kalau di dalam internet itu kan kita tidak tahu bukunya tahun berapa terbit, lalu halaman berapa, jadi itu tidak perlu dipusingkan. Kalau tidak ada berarti dikosongkan saja, maka langsung menurut Aminuddin dan seterusnya teorinya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan aturan penulisan.
Nah, kalau kalian lihat di sini, Ibu menggunakan tanda petik. Ini Ibu sengaja highlight ya, tapi bukan berarti nanti disajikannya dalam bentuk highlight begitu. Nah, jadi kalau menggunakan tanda petik itu berarti teori yang kita ambil panjangnya hanya 1 sampai 3 baris. Sehingga kita harus mengutip dengan menggunakan tanda petik. Nah, lain halnya ketika kita mengambil teori dari para ahli tetapi teorinya itu panjang begitu. Nah, apabila teori tersebut lebih dari 3 baris, maka penulisannya adalah kita harus merapatkan spasinya ya yang dirapatkan seluruh teori yang kita ambil. Jadi seluruh spasi dari teori yang kita ambil itu dirapatkan. Seperti yang kalian lihat di sini. Jadi hampir satu paragraf ini penulisannya dirapatkan. Jadi dia spasinya agak berbeda dengan spasi-spasi yang lainnya. Lalu posisinya pun lebih menjorok ke dalam dibanding dengan yang lain. Seperti itu. Nah, hal lain yang harus diperhatikan dalam penulisan kajian teori adalah kita harus membuat sebuah simpulan atau mesintesiskan apa yang sudah didefinisikan oleh para ahli. Misalnya, kita mengambil 3 teori para ahli berkaitan dengan definisi tokoh. Nah, jadi dari ketiga teori ahli tersebut, kita harus membuat sebuah simpulan menurut pandangan kita berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh ahli-ahli tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Nah, untuk bagian metodologi penelitian ini, yaitu ada metode penelitian dan bentuk penelitian. Pada bagian ini, kalian tidak harus memikirkan metode penelitian dan bentuk penelitian seperti apa yang akan kalian gunakan. Kalian cukup ikuti saja apa yang ada dalam contoh di penelitian yang sudah Ibu berikan atau di file yang sudah Ibu berikan. Tinggal kalian menyesuaikan saja. Nah, bagian sumber data dan datanya juga sama, kalian cukup menyesuaikan saja. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, itu berarti kita akan membahas apa yang terdapat dalam rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah kita ada 3, maka kita akan mencantumkan hasil dan pembahasan juga 3. Begitu seterusnya. Lalu, untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kita buat, kalian dapat menggunakan referensi-referensi yang terdapat dalam internet. Misalnya, kalian mendapatkan jawaban dari hasil penelitian orang lain. Nah, hasil penelitian tersebut bisa kalian pakai sebagai jawaban atau pembahasan dalam penelitian yang kalian tulis ini. Nah, dengan catatan, kalian harus menggunakan cara mengutip seperti yang sudah Ibu sampaikan pada bagian landasan teori. Perlu diingat, pada bagian pembahasan ini kita tidak mencantumkan teori, tetapi kita hanya mencantumkan jawaban dari rumusan masalah kita. Nah, jadi ada perbedaan antara kajian teori dan pembahasan. Nah, misalnya di sini, menurut Anhar tahun 2010, halaman 27, dampak positif bermain game daring adalah membantu perkembangan koordinasi tangan, mata, motorik, dan kemampuan spasial. Nah, ini merupakan penggalan dari hasil penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber yang sudah kita cari. Berikutnya kita masuk ke bagian simpulan. Nah, bagian simpulan ini berisi poin-poin yang kita ambil dari bagian pembahasan yang jumlahnya sama dengan rumusan masalah. Poin simpulan ini kita dapatkan dari hasil kita menarik sebuah pernyataan atau sebuah simpulan dari apa yang sudah kita bahas. Yang terakhir kita masuk kepada bagian saran.
Nah, pada bagian ini adalah bagian yang berisi saran untuk peneliti selanjutnya. Nah, misalnya apa yang harus dilakukan peneliti selanjutnya jika mereka meneliti objek atau variabel yang sama.